شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Insyaallah di malam ini kita melanjutkan pelajaran fikih. Pertemuan lalu kita memasuki tentang Kitab Shalah. Ya. Muallif hafizahullah taala dalam Kitab Shalah itu menyebutkan tentang kewajiban salat. Menyebutkan tentang kewajiban salat. Dan telah dimaklumi bahwasanya salat yang diwajibkan untuk kita semuanya ada 5. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar atau subuh. Kemudian mu'allif menyebutkan tentang manzilah atau kedudukan sholat di dalam agama kita. Sebenarnya hadis disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat rukun kedua setelah syahadat. Kemudian diikuti zakat, puasa, kemudian haji. Kemudian mu'allif membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Para ulama sepakat orang yang mengingkari kewajiban sholat kafir, keluar dari agama Islam. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat. Ketika seseorang itu meninggalkan sholat, akan tetapi dia meyakini kewajiban sholat. Ada sebagian di antara mereka yang tegas mengatakan orang yang meninggalkan sholat, baik dia mengingkari atau tidak mengingkari, kafir. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan sejumlah para ulama, di antaranya di hari ini Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya. Dan sebagian ulama juga mengatakan jika dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak kafir. Yani kafirnya itu duna kufrin, kafir di bawah kekafiran. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Baik. Di malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang al-mawaqit, yakni waktu-waktu sholat. Dan ini munasib ya. Munasib ini sesuai karena sebelum kita memasuki suatu ibadah, maka adalah kita membahas tentang syarat suatu ibadah. Nah, di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Oleh karena itu sudah sepatasnya bagi kita untuk mengetahui ya, batasan-batasan waktu sholat. Karena dimaklumi bahwasanya Allah SWT berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Nah, di sini mu'allif hafizahullah ta'ala dalam mawaqit atau waktu-waktu salat, beliau menyebutkan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a Jibril alaihi salam. Beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam.
yakni Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Jibril pun berkata kepada beliau, "Qum fasalli." Berdirilah wahai Muhammad, lalu salatlah. Ya. Fasalla dhuhra hina zalat asy-syams. Maka Rasulullah SAW pun salat zuhur ketika matahari telah bergeser. Ya, bergeser dari tengah-tengah langit ke arah barat. Ini adalah awal waktu salat zuhur. Dan kita mengetahui waktu salat itu berdasarkan wahyu, ya. Jadi Rasulullah SAW mengerjakan salat itu setelah diperintahkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tsumma ja'ahul asr. Kemudian Jibril pun datang lagi kepada Nabi SAW di waktu asar. Faqala, lalu Jibril berkata, "Qum fasalli." Berdirilah wahai Muhammad, lalu kerjakanlah salat. Fasalla al-'asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Lalu beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar ketika bayang-bayang setiap benda atau setiap sesuatu itu semisal dengannya. Saya ulang lagi, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi di waktu asar. Kapan itu? Itu ketika bayang-bayang itu sudah seukuran bendanya. Jadi kalau kita perhatikan, matahari bergeser ke arah barat, kemudian kita lihat ada benda dan bayang-bayangnya seukuran dengan benda tersebut. Berarti ini telah masuk waktu asar. Tsumma ja'ahul maghrib. Kemudian datang lagi Jibril kepada Nabi SAW di waktu maghrib, yakni waktu tenggelamnya matahari. Setelah matahari tenggelam, yakni bulat-bulatnya benar-benar tenggelam, kemudian nampak sisa dari cahaya matahari mega merah itu, ya. Datanglah Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril memerintahkan beliau, "Qum fasalli." Berdirilah, kerjakan salat. Fasalla al-maghrib. Lalu Rasulullah SAW pun salat maghrib hina wajabat asy-syamsu, ketika matahari telah terbenam. Wajaba bimana ghaba. Hina wajabat asy-syamsu, ketika ghabat, ya, ini ketika matahari telah tenggelam. Ini waktu salat maghrib. Tsumma ja'ahul isya'. Kemudian datang lagi Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu isya'. Faqala, "Qum fasalli." Lalu Jibril pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Berdirilah, kerjakanlah salat." Fasalla al-isya' hina ghaba asy-syafaq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat isya' itu ketika mega merah sudah tenggelam, yakni sudah hilang. Ya. Tsumma ja'ahul al-fajr. Jadi waktu isya' itu ketika sisa cahaya matahari, yakni mega merah itu sudah tenggelam. Ya, datang malam dari arah barat, kemudian kembali atau pergi waktu siang dari arah barat. Datangnya waktu malam dari arah timur. Jadi gelapnya malam datang dari timur, kemudian siang pergi dengan tenggelamnya matahari di arah barat. Nah, itulah waktu isya. Setelah mega merah itu hilang. Tsumma ja'ahul fajr. Lalu datang lagi Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar. Faqala, lalu Jibril berkata, "Qum fasalli." Berdirilah, kerjakanlah salat. Fasalla al-fajr hina baraqa al-fajr. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat fajar ketika telah bersinar fajar. Yakni fajar shadiq, ya. Karena ada dua fajar, yang pertama fajar kadzib, yang kedua adalah fajar shadiq. Al-qala sata al-fajr, atau disebutkan dalam riwayat sata al-fajr, yaitu telah bersinarnya waktu fajar. Tsumma ja'ahu min al-ghadi li dhuhri. Ini
di hari pertama. Jadi Jibril alaihissalam di hari pertama itu mendatangi Rasulullah SAW di awal waktu sholat. Datang ketika zuhur setelah matahari bergeser ke arah barat di awal sholat, di awal waktu sholat. Kemudian datang lagi di waktu asar, yakni ketika bayang-bayang itu sudah semisal dengan benda. Ini awal waktu sholat asar. Kemudian datang di waktu maghrib ketika matahari telah tenggelam. Kemudian datang lagi di waktu isya ketika di awal isya, yaitu ketika mega merah sudah hilang. Ini hari pertama. Tsumma ja'ahu minal ghadi. Kemudian datang lagi Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari esoknya, li zuhri, untuk salat zuhur. Faqala kum fasalli. Lalu Jibril pun berkata kepada beliau, berdirilah, lalu kerjakan salat. Fasalla zuhur hina sara zilu kulli syai'in mithlahu. Lalu Rasulullah SAW sholat zuhur kapan waktunya? Yaitu ketika ketika bayang-bayang segala sesuatunya itu semisal dengannya. Misalnya ada tongkat yang setinggi 1 meter, kemudian dilihat bayang-bayang 1 meter. Ini di hari esoknya. Yani Jibril datang kepada Nabi di akhir waktu sholat zuhur. Ya, sebelumnya kita sebutkan ketika benda itu seukuran, ketika bayangan seukuran dengan bendanya berarti masuk waktu sholat asar. Nah, ini Jibril datang di akhir sholat zuhur. Tsumma ja'ahul asr. Tsumma ja'ahul asr. Kemudian Jibril pun datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu asar. Faqala, lalu Jibril berkata, "Qum fasalli." Bangkit, lalu salatlah. Fasalla al-'asr hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Lalu Rasulullah pun salat asar ketika bayang-bayang segala sesuatu itu atau bayang-bayang setiap benda itu 2 kali lipatnya. Misalnya itu 2 permisalannya. Yani ketika tongkat ditancapkan 2 kali panjangnya, ya, bayang-bayangnya itu seukuran 2 kali panjangnya tongkat itu. Ini Rasulullah SAW sholat asar di hari berikutnya. Berarti di akhir waktu. Tsumma ja'ahul maghrib. Kemudian Jibril pun datang kepada Nabi SAW di waktu maghrib, waktan wahidan, waktunya masih sama, yaitu setelah tenggelamnya matahari. Lam yazul anhu, ya, tidak bergeser darinya. Jadi untuk salat maghrib masih di waktu yang sama. Tsumma ja'ahul isya'a hina dhahaba nisful lail. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW di waktu isya ketika sudah pergi separuh malam. Ya. Yani sholat isya'nya di hari berikutnya itu di separuh malam. Atau qala thuluthul lail, atau dalam satu riwayat sepertiga malam. Fa shalal isya'a, lalu Nabi SAW sholat isya di sepertiga malam atau setengah malam itu. Tsumma ja'ahu lil fajr. Lalu Jibril pun datang kepada Nabi SAW di waktu fajar, hina asfara jiddan. Ketika sudah asfar itu sudah sangat terang sekali, ya, sudah agak nampak bekas-bekas sinar matahari. Faqala, lalu Jibril pun berkata, "Qum fasalli." Berdirilah lalu kerjakan salat. Fa shalal fajr, lalu beliau pun salat fajar. Tsumma qala, lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina hadaini." Kemudian Jibril pun berkata kepada beliau, "Ma baina hadaini al-waqtaini waqtun." Jibril berkata kepada Nabi SAW, jarak di antara 2 waktu itu adalah waktu sholat. Ini hadis sahih, ya, riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Jadi hadis ini, ikhwan akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, berbicara tentang waktu sholat. Jadi waktu sholat itu sifatnya tauqifiyah, ya. Jadi menunggu dalil. Rasulullah SAW menunggu datang Jibril alaihissalam, kemudian dapat perintah dari Allah SWT. Disebutkan tadi, di hari pertama Jibril datang kepada Nabi SAW di awal waktu. Kemudian di hari berikutnya datang di akhir waktu. Ya, kemudian di akhir hadisnya Jibril alaihissalam mengatakan kepada beliau bahwasanya di antara 2 waktu itu adalah waktu sholat. Akan tetapi ikhwatul iman azza wa jalla wa iyyakum, disebutkan dalam hadis
Rasulullah SAW ditanya ayul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Lalu beliau SAW menyebutkan bahwasanya amalan pertama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat di tepat waktunya, maksudnya di awal waktu. Ini juga berdasarkan nas-nas yang ada, seperti Allah Ta'ala berfirman misalnya fastabiqul khairat, kata Syaikhul Fauzan seperti itu, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Jadi sholat di awal waktu itu, kata Syaikhul Fauzan, adalah bagian dari berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Ya. Akan tetapi di sana, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, setelah kita mengetahui bahwasanya paling utama adalah sholat di awal waktu, di sana ada istilahnya para ulama waktu yang jaiz, waktu yang diperbolehkan kita untuk mengerjakan sholat. Yani di antara dua jarak tadi, misalnya bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat sampai ketika bayang-bayang itu semisal dengan bendanya. Yani ini adalah waktu jaiz, waktu boleh orang itu mengerjakan sholat. Adapun di awal itu namanya waktu yang paling afdal. Kemudian selanjutnya adalah waktu yang jaiz, kebolehan sholat. Dan di akhir waktu itu sebagian ulama mengatakan ini waktu yang makruh, yakni waktu yang kurang disukai. Akan tetapi itu masih masuk di dalam waktu sholat. Adapun setelah keluar dari waktunya, itu waktu yang haram. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Kita lanjutkan penjelasan mu'alif Hafizullah Ta'ala Al-Mawaqit. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, qala Muhammad, berkata Muhammad, yakni Ibn Ismail Al-Bukhari. Yang dimaksud Muhammad di sini adalah Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari itu nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Berkata Imam Bukhari, asahhu syai'in fil mawaqit haditsu Jabir. Jadi yang paling sah membahas tentang waktu sholat itu adalah hadis Jabir ini yang kita sebutkan tadi. Saya ulang lagi, hadis yang paling sah yang membahas tentang waktu sholat adalah hadis Jabir yang telah kita sebutkan. Lalu di sini mu'alif Hafizullah Ta'ala menyebutkan tentang rincian waktu sholat ya, yang beliau istinbatkan, yang beliau ambil faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan, sebagaimana dikatakan para ulama, waktu-waktu sholat itu patokannya adalah matahari. Ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini dan penjelasan para ulama, waktu sholat itu patokannya apa? Matahari. Adapun puasa Ramadan, kita katakan seperti itu, patokannya adalah apa? Bulan, hilal atau bulan. Begitu pula awal dan akhirnya ditentukan dengan bulan. Untuk sholat ditentukan dengan matahari. Nah, baik. Coba kita lihat di sini faedah dari hadis di atas. Yang pertama, az-zuhr. Waktuhu min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislah. Waktu zuhur itu dimulai dari bergesernya matahari ke arah barat. Dan itu kita bisa ketahui ketika ada benda bayang-bayangnya sudah ke arah timur. Berarti ini sudah masuk waktu zuhur. Adapun ketika belum tampak bayang-bayang, ini menunjukkan matahari pas di tengah-tengah langit, ini waktu haram, tidak boleh. Ya. Nanti kita akan sebutkan di pembahasan ini ada beberapa waktu yang kita tidak boleh mengerjakan sholat, kecuali sholat yang ada sebabnya. Nah, jadi waktu zuhur itu dimulai dari bergesernya matahari ke arah barat. Jadi waktu itu bukan dilihat dari jam ya, ini jam berapa, tidak, karena matahari itu tidak tetap pada peredarannya. Nanti di musim tertentu dia akan berubah. Maka jam waktu sholat pun bisa berubah-ubah. Jadi waktu sholat zuhur itu dimulai dari bergesernya matahari ke arah barat sampai bayang-bayang setiap benda itu semisal dengannya. Kalau kita perhatikan ada benda, bayang-bayangnya sudah semisal, berarti itu habis waktu sholat zuhur. Ya, habis waktu sholat zuhur. Ini yang pertama.
Kemudian untuk waktu sholat asar dimulai dari sayrurati dhilli mithlahu ila ghurbi syamsi, menjadinya bayang-bayang semisal. Kalau terjemah seperti itu, kita maknanya gini, waktunya sholat asar itu ketika bayang-bayang itu sudah semisal dengan bendanya. Bayang-bayang semisal dengan bendanya, itu awal waktu sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang ketiga, waktu sholat maghrib. Min ghurubi syamsi ila yaghiba syafaq, dimulai dari tenggelamnya matahari. Ini kalau kita lihat bulat-bulatnya matahari sudah tenggelam, itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Ya. Ila yaghiba syafaq, sampai batasan waktu maghrib itu sampai hilangnya mega merah. Jadi kalau kita perhatikan mega merah sudah hilang, berarti sudah habis waktu sholat maghrib, masuk ke dalam sholat isya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu sholatil maghribi malam yaghib asyafaq. Jadi waktu sholat maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai sebelum tenggelamnya mega merah. Jadi kalau mega merah masih ada, berarti masih di waktu maghrib. Penghujungnya waktu maghrib itu sampai hilangnya mega merah. Nah, kemudian yang keempat, yaitu waktu sholat isya. Waktuha min ghiyabi syafaqi ila nisfil lail. Waktunya sholat isya itu dimulai dari hilangnya mega merah sampai setengah malam. Ini berdasarkan sabda Nabi, waktu sholatil isya'i ila nisfil laili al-awsati. Waktunya sholat isya itu sampai setengah malam yang pertengahan. Ya. Jadi waktu sholat isya itu batasannya sampai setengah malam. Adapun sebagian para ulama, ya, seperti Syekh Shalih Fauzan dalam mulakhasnya itu, waktu sholat isya itu ada waktu yang jaiz dan ada waktu yang darurat. Waktu darurat itu waktu yang kita dalam keadaan terpaksa. Nah, waktu darurat itu kata Syekh Shalih Fauzan itu sampai waktu fajar. Misalkan ada seseorang yang terlewatkan sholat isya di waktunya, kemudian dia bangun mendekati sholat fajar, maka masih dibolehkan baginya untuk mengerjakan sholat isya. Kata beliau ini termasuk waktu yang darurat. Ada yang mengatakan ini sudah dihitung waktu qadha, seperti itu. yakni seandainya ada terlewatkan sholat isya, kemudian dia baru bisa mengerjakannya di jam 3 malam, maka itu dikatakan, sebagian ulama mengatakan itu masih waktu sholat isya, tapi waktu darurat atau waktu qadha ya. Nah, kemudian yang kelima, waktu untuk sholat subuh atau fajar. Waktuhu min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Ini batasan waktu sholat subuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu sholat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Waktu untuk sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar selama matahari belum sampai matahari itu belum terbit ya. Jadi hadis ini yakni menjelaskan tentang waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari itu terbit ya. Jadi ini diantara faedah dari hadis Jabir tadi yang menyebut tentang batasan waktu sholat. Kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya mahya sholatul wusta. Beliau kemudian membahas tentang sholat wusta. Kenapa beliau sebutkan atau pembahasan demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan kepada kita semua untuk
menjaga sholat-sholat. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Wa sholatil wusta, dan Allah mengatofkan ya di sini, menggabungkan dengan sholat wusta. Nah, ini istilah oleh para ulama dengan mengatofkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Jadi sholat wusta itu adalah bagian dari seluruh sholat. Ya. Yani mengatofkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Ini menunjukkan sesuatu yang istimewa. Sholat wusta itu adalah sholat yang istimewa. Secara makna sholat wusta itu sholat pertengahan ya, secara makna. Wa qumu lillahi qanitin, dan Allah perintahkan agar kalian semuanya atau kita semuanya agar berdiri kepada Allah SWT dalam keadaan qanit, yani dalam keadaan tunduk atau khusyuk. Ya. Disebutkan para ulama bahwasanya di awal-awal Islam itu para sahabat ketika sholat mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah turun ayat ini, mereka pun tahu bahwasanya tidak boleh berbicara dalam sholat. Ya. Mereka diperintahkan untuk khusyuk, ya, tunduk kepada Allah SWT, tidak lain kecuali baca Al-Quran, tasbih, tahmid, dan yang lainnya. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah menegur salah satu sahabat yang ketika ada sahabat lain bersin, kemudian dia membaca doa yarhamukallah. Ya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu bahwasanya tidak layak, tidak sepatutnya di dalam salat itu apa? Pembicaraan manusia. Akan tetapi salat itu baca Al-Quran, zikir, tasbih, doa, dan yang lainnya. Nah, ayat ini berbicara tentang salatul wusta, salat pertengahan. Ya, di antara ulama khilaf ya. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Akan tetapi pendapat yang rajih, salat wusta itu yang dimaksud adalah salat asar ya. Baik. Nah, beliau di sini menyebutkan dengan hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Ahzabi, pada waktu perang Ahzab. Ini perang Khandaq. Perang Ahzab itu perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ya, bergabungnya seluruh kabilah Arab untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertahan di kota Madinah dengan menggali parit ya. Pada waktu perang Ahzab, Rasulullah SAW bersabda, "Syaghaluna 'anis salatil wusta", yakni salatil asri. Kata Rasulullah SAW, mereka orang-orang kafir itu telah menyibukkan kita dari salat wusta. Lalu beliau menegaskan yang dimaksud salat wusta adalah salatil asri. Ini tafsir dari ayat Al-Quran. Mal'allahu buyutahum wa quburahum naran. Semoga Allah Ta'ala memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Nah, jadi ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjaga 5 salat tadi dan terlebih salat wusta. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan kenapa demikian, karena di waktu ini banyak orang yang lalai. Dan nanti kita akan sebutkan ada beberapa dalil ya tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Di antaranya akan terhapus amalnya dan beberapa yang lainnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan lagi, melanjutkan pembahasannya ya. Istihbabu taqdimi dhuhri fi awalil waqti fi ghairi syiddatil harri. Disunahkan untuk menyegerakan waktu zuhur, yakni setelah masuk waktunya langsung segera mengerjakan sholat. Takdim itu mendahulukan zuhur fi awal waktu, di awal waktu. Kapan? Fi ghairi syiddatil harri, ketika dalam kondisi tidak sangat panas. Ya. Kalau musimnya tidak sangat panas, maka disunahkan kita untuk menyegerakan waktu zuhur di awal waktunya. Hal ini berdasarkan sahabat Jabir bin Samurah. Sahabat Jabir meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza tahidati syamsu. Kata sahabat Jabir, Rasulullah SAW itu mengerjakan salat zuhur ketika ya matahari telah bergeser ke arah barat. Ya. Tahidat itu bermakna zalat,
wa malat. Matahari telah bergeser atau doyong ke arah barat. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya sunnahnya mengerjakan sholat zuhur itu asalnya di awal waktu. Ini kalau tidak dalam kondisi sangat panas. Adapun ketika di musim tertentu, di waktu zuhur sangat panas sekali, khususnya bagi mereka yang ada di Timur Tengah ya, maka disunahkan untuk menunda waktu sholat zuhur sampai panasnya siang hari itu pecah. Ya, ini sudah menjadi agak sedikit dingin. Itu disunahkan. Ya, kita lihat selanjutnya kata Syekh, istihbabul ibrati bi zuhri fi syiddatil har. Disunahkan untuk ibrat. Ibrat itu secara makna mendinginkan, yakni menunda waktu salat zuhur kata Syekh Shalih Fauzan sampai panasnya siang itu mulai pecah. Ini sudah berkurang, tidak terlalu panas. Kapan untuk menunda waktu salat zuhur sampai agak dingin? Itu fi syiddatil har. Kalau kondisinya sangat panas di musim tertentu ya, di musim panas tentunya. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati." Ketika sangat panas, maka adalah kalian itu abridu. Abridu itu menunda waktu salat sampai agak dingin. Apa alasannya? Rasulullah SAW memberikan illat atau alasan, fa inna syiddatal harri min fihi jahannam. Karena panas ya, syiddatal har itu panas yang sangat di siang hari itu termasuk dari fihi jahannam. Fihi itu hembusan dari jahannam. Nah, ya, jadi untuk waktu zuhur itu asalnya kita menyegerakan di awal waktu. Tapi dalam kondisi yang sangat panas, maka ada sunnah untuk menunda sehingga panasnya itu sudah berkurang. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang istihbabut tabkiri bil asri. Disunahkan untuk tabkir. Tabkir itu menyegerakan waktu. Ya. Bil asri dengan waktu salat asar. Jadi untuk salat asar kita disunahkan untuk menyegerakan waktu. Hadisnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW kata beliau, kana yusallil asr wa syamsu murtafi'atun hayyatun. Rasulullah SAW itu senantiasa mengerjakan sholat asar sedangkan keadaan matahari itu masih tinggi dan masih hayyah. Hayyah itu hidup atau terang, tidak redup dengan menuju ke arah barat tenggelam ya. Jadi mataharinya masih terang. Ini menunjukkan bahwasanya sholat asar itu disunahkan di awal waktu. Fa idhabu adzahibu ila al-awali fayatil awaliyah wasyamsu murtafi'atun. Lalu kata sahabat Anas, pergilah orang yang pergi menuju awali. Awali di sini antum bisa lihat amakin binawahil Madinah ma'ruf. Tempat-tempat yang ada di penghujung kota Madinah yang dikenal. Jadi ada beberapa daerah dataran tinggi ya di luar kota Madinah. Dan itu ma'ruf bagi orang-orang di sana. Ketika orang selesai mengerjakan sholat bersama Nabi, lalu dia pergi menuju ke tempat tadi, wasyamsu murtafiyah, dan matahari kondisinya masih tinggi, belum turun untuk tenggelam. Ini menjadi dalil disunahkan untuk menyegerakan sholat asar. Nah kemudian mu'allif melanjutkan pembahasan ismu man fatathu sholatul asr. Setelah kita ketahui tadi ya, di awal-awal Allah Ta'ala mengingatkan kita agar kita memiliki perhatian sangat besar terhadap sholat asar ya, sholat wusta tadi. Kemudian disunahkan kita untuk menyegarkan sholat asar di awal waktunya. Nah selanjutnya ismu man fatathu sholatul asr, dosa orang yang terluputkan sholat asar ya, jadi apa sih dosanya orang yang terluput dari sholat asar? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlihi wa malahu. Sebenarnya untuk hadis ini ada beberapa makna ya. Ada beberapa makna yang disebut oleh para ulama. Hadis Bukhari Muslim.
Orang yang terluput dari sholat asar, kata Rasulullah SAW, ka'annama wutira ahlahu wa mahlahu, seolah-olah ya, berkurang keluarga dan hartanya. Atau bisa lihat aina qasa ahlahu wa mahlahu, seolah-olah berkurang keluarga dan hartanya. Ini hukuman apa namanya bagi orang yang terluput sholat asar. Atau sebagian ulama mengatakan faqada atau faqida, dia itu kehilangan keluarga dan hartanya. Dan itu bisa membayangkan ya, ketika kita kehilangan keluarga kita, tentu sedih, ya kan? Sedih. Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang terluput sholat asar itu seolah-olah keluarganya hilang dan hartanya juga hilang. Ya. Ada ulama juga menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat asar itu dia akan mendapati dua keprihatinan. Yang pertama, dia ketika ditampakkan padanya pahalanya sholat asar, yakni sholat asar pahalanya nampak jelas, dan dia tidak mengerjakannya, berarti dia telah terluputkan dari pahala yang besar sekali. Maka dia akan menyesal. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak sholat asar, hukuman yang akan dia terima oleh Allah SWT yang sangat besar itu membuat dia semakin menderita. Ini diantara sebagian makna kata para ulama terkait dengan hadis tadi. Bagi orang yang meninggalkan sholat asar, ya seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Baik. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluhu." Siapa yang dia meninggalkan sholat asar, hapus amalnya, terhapus amalnya. Di sini wallahu taala alam, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah hapus amalannya di hari itu, bukan seluruh amalannya dia. Karena kata para ulama yang menghapuskan seluruh amalan itu adalah syirik besar. Jadi kalau orang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya itu, sholat-sholatnya yang kemarin, hajinya, umrohnya misalnya, sedekahnya, puasanya, habis semua. Itu kalau syirik besar. Tapi untuk meninggalkan sholat asar itu, kata para ulama, yang terhapus amalnya adalah di hari itu. Misalkan dari subuh, zuhur, ya, asar dia tidak mengerjakan sholat, maghrib, isya, maka pahalanya hilang. Termasuk kebaikan-kebaikan di hari itu. Wallahu ta'ala alam. Ini dosanya orang yang terluput dari sholat asar. Maka sepatutnya bagi kita untuk memiliki perhatian besar terhadap sholat asar ini. Kita lanjutkan. Ismu man akharaha ilal isfirari. Selanjutnya dosanya orang yang menunda sholat asar itu sampai matahari menguning, yakni menjelang tenggelam. Kalau tadi tidak mengerjakan sholat asar, nah sekarang dosanya orang yang menunda sholat asar. Ya. Jadi ada orang yang sholat asar itu kadang dia tunda-tunda sampai matahari hampir tenggelam, dia baru sholat asar. Ini juga ada ancaman. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tilka salatul munafiq." Kata Rasulullah SAW, itu adalah salat orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa. Dia itu duduk ya, kemudian menunggu matahari hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga ketika matahari sudah ada di antara dua tanduk syaitan. Qama, lalu dia pun berdiri, fana qaraha arba'an, lalu dia itu mematuknya, yakni salatnya cepat, sujudnya bagaikan karena kril burab, sebagaimana burung gagak mematuk cepat sekali. La yadhkurullaha illa qalilan, dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali sedikit. Nah, kata Rasulullah, ini salatnya orang munafik yang menunda-nunda salat, khususnya salat asar ya, dan dia mengerjakan sesuatu dengan cepat, seperti diibaratkan Nabi SAW seperti burung yang mematuk. Ya. Salat yang munafik, dan kita tahu munafik itu gimana? Ya, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Jadi orang munafik itu ketika salat dia malas. Seandainya toh dia salat di depan orang banyak itu karena dia ingin dilihat orang saja. Ketika dikatakan itu salat munafik, berarti menunjukkan salat ini tidak bermanfaat bagi pelakunya. Ya. Maka ini
Disebut oleh mu'allif dengan istilah itsm, itu dosa. Dosanya orang yang menunda waktu sholat asar. Baik. Kita masih lanjutkan sedikit. Selanjutnya istihbabu ta'jilil maghrib wa karahatu ta'khiriha. Disunahkan untuk menyegerakan waktu maghrib. Ya, untuk maghrib ini sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis, Jibril datang dalam hari pertama dan hari kedua di waktu yang sama. Dan di sini mu'allif hafizahullah taala menyebutkan tentang sunnahnya untuk menyegerakan waktu maghrib dan makruh menunda waktu maghrib. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw ala fitrati, senantiasa umatku itu di atas kebaikan, yakni bi khairin dalam keadaan baik, aw ala fitrati atau dia di atas fitrah, ma lam yu'akhiru al-maghrib, selama mereka itu tidak menunda waktu maghrib, hatta tashtabikat nujum, sampai atau sehingga berkilat atau berkelip-kelipnya bintang. Ya. Jadi hadis ini ya didatakan oleh Syekh dalam rangka sunnahnya, menjelaskan tentang sunnahnya menyegerakan waktu sholat maghrib. Karena Rasulullah menyebutkan senantiasa umat ini dalam kebaikan atau di atas fitrah selama mereka tidak menunda waktu sholat maghrib sampai munculnya bintang. Kemudian satu hadis lagi dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Nabi SAW beliau senantiasa sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam, ya, wa tawarat bil hijab, dan matahari itu tertutup dengan hijab. Yani sudah tertutup bagian bulatnya itu. Rasulullah SAW segera melaksanakan sholat maghrib. Nah, baik, ya kita sholat azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ya, kita masih melanjutkan. Selanjutnya mu'allif hafizahullah taala setelah membahas tentang waktu sholat maghrib disunahkan untuk menyegerakannya, lalu beliau melanjutkan tentang pembahasan tentang sholat isya. Pembahasan tentang sholat isya. Kata beliau, istihbabu ta'khiril isya'i ma lam takun masyaqqatan. Disunahkan untuk menunda isya selama itu tidak masyaqqah, yani tidak memberatkan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba 'ammatul lail." Rasulullah SAW pernah menunda sampai waktu malam. Ya, ini pada suatu malam, sehingga berangkat atau pergi itu hilang keumuman waktu malam, yani sudah berjalan waktu malam. Wa hatta nama ahlul masjid, dan sampai orang-orang yang di masjid itu tertidur. Ini dalam satu malam Rasulullah SAW pernah menunda sholat isya. Suma kharaja, lalu setelah itu beliau pun keluar, fasala, lalu beliau sholat. Faqala, lalu beliau bersabda, innahu la waqtuha, sesungguhnya ini adalah waktunya sholat isya. Laula an asyqa ala ummati, jika aku tidak memberatkan pada umat. Ya. Jadi hadis ini menjadi dalil disunahkan untuk menunda sholat isya jika kondisinya tidak masyaqqah, tidak memberatkan. Ya. Jadi untuk maghrib disegerakan, untuk isya diakhirkan. Akan tetapi seorang imam dia harus yura'il makmum, yaitu memperhatikan kondisi makmum. Ya. Jika makmumnya tidak sanggup mengerjakan sholat isya di akhir malam, maka separuh malam, maka dia lakukan di awal malam. Ya.
Selanjutnya karahatun naumi qablaha wal hadithi ba'daha li ghairi maslahatin. Beliau membahas tentang makruhnya tidur sebelum sholat isya. Ya. Jadi ini kita harus mewaspadai jangan sampai kita tertidur sebelum sholat isya. Wal hadithi ba'daha, dan berbincang-bincang setelah sholat isya li ghairi maslahatin, untuk yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Shalih Fauzan, alasannya apa? Alasannya agar kita segera tidur dan nanti bisa segera bangun, bisa sholat malam, dan kita bisa mengerjakan sholat subuh dengan semangat. Itu diantara hikmahnya. Kecuali apabila memang setelah sholat isya ada pembicaraan yang sangat bermanfaat, maka itu tidak masalah. Jadi makruhnya itu kalau pembicaranya tidak bermaslahat. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Abi Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yakrahu an-nawma qabla al-isya. Beliau SAW itu membenci, tidak suka tidur sebelum salat isya. Ya, karena bisa membuat seseorang itu terlewatkan salat isya. Dan beliau juga membenci wal haditha ba'daha, membenci pembicaraan atau berbincang-bincang setelah salat isya. Jadi ini kedua hal yang menunjukkan dimakruhkan. Ini tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah salat isya. Kemudian hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala, dia berkata, "Nazarna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta kana syatrul laili yablughu." Kami pernah menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam sampai kemudian separuh malam pun sampai, ya. Yablughu itu mencapai separuh malam. Fajaa, tiba-tiba beliau pun datang. Fasalla lana tsumma khatabana. Lalu beliau pun salat mengimami kami dan beliau berkhutbah. Jadi sahabat Anas menceritakan, kami pernah menunggu Nabi sampai berlarut waktu malam. Keluarlah Nabi SAW, salat bersama kami lalu berkhutbah. Apa kata beliau? Ala inna nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartum salatan. Kata Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya manusia mereka telah salat, kemudian mereka tidur. Jadi selain mereka yang di masjid Nabi, jadi mereka telah menyegarkan salat isya, kemudian mereka tidur. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian yang ada bersama Nabi SAW itu senantiasa terhitung salat, karena mereka menunggu salat isya bersama Nabi SAW di masjid. Kata Rasulullah, kalian senantiasa terhitung dalam salat, mentadhartum salat, selama kalian itu menunggu salat. Jadi seolah-olah hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum sholat isya maksudnya. Lihat bagaimana para sahabat, mereka tidak tidur sampai mereka mendengar Nabi SAW di waktu malam. Mereka tidak tidur, ya, walaupun tertidur tapi tidak sampai tidur lagi. Nah, dan mereka mengerjakan sholat malam di setengah malam itu ketika memang ada masalah. Jadi mereka menunggu Nabi SAW dan mereka terhitung sholat. Berarti menunggunya mereka, begadangnya mereka sampai di separuh malam itu terhitung sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau begadang ada masalah maka ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau di awal malam itu beliau tidak tidur, tetapi beliau memurajaah hafalan hadis. Sampai kemudian Rasulullah berpesan kepadanya agar sholat witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah murajaah hadisnya sampai setengah malam. Setelah itu beliau sholat witir baru tidur. Nah, jadi kalau memang begadang itu bermanfaat, tidak masalah. Sedikit lagi, istihbab tabkiri bi subhi fi awal waqtiha. Lalu kita bahas tentang waktu sholat subuh. Kata Syekh, disunahkan untuk tabkir. Tabkir itu menyegerakan sholat subuh di awal waktunya. Maksudnya waktu taglis itu waktu yang masih gelap. Waktu yang masih gelap, taglis itu, ya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, "Kunna nisa'ul mu'minat." Kami para wanita mukminat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan bersama Rasulullah salat al-fajr. Jadi para wanita sahabiat mereka
ikut sholat fajar bersama Nabi. Mutalaffi'atin bimurutihin, dengan berselimut menggunakan pakaian-pakaian mereka, yakni mereka menutup tubuh mereka dengan selimut. Summa yanqalibna ila buyutihinna, lalu mereka para wanita mukminat kembali ke rumah-rumah mereka hina yaqdina salata, ketika mereka telah menyelesaikan sholat subuh. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tidak ada satupun yang mengenal wanita-wanita itu karena masih gelap. Ya, jadi hadis Aisyah ini diambil faedah bahwasanya sunnah untuk menyegerakan sholat subuh di awal waktu, yani ketika masih gelap. Kecuali ya, imam melihat kondisi makmum dan dia menunda waktunya agar apa? Makmum bisa berkumpul dan sholat berjamaah, ini tidak masalah. Tetapi diusahakan agar sholat itu jangan terlalu ditunda sehingga sampai datangnya isfirah. Ya. Isfirah tadi cahaya matahari. Ini kurang afdal ya. Walaupun sekali waktu Rasulullah SAW melaksanakan itu, tetapi di sebagian riwayat mengatakan itu hanya sekali saja. Jadi Rasulullah pernah sholat subuh itu sampai matahari hampir muncul, tetapi itu hanya sekali saja. Ya. Dan beliau senantiasa mengatakan sholat subuh itu di waktu ghalas. Adapun dalam riwayat Rasulullah SAW itu sholat subuh setelah matahari naik itu karena kondisi apa? Kondisi tertidur kemudian terbangun setelah matahari naik ke atas. Dalam sebulan perang Tabuk ya, Rasulullah SAW dan para sahabat kecapean kemudian tertidur dan tidaklah mereka bangun kecuali setelah matahari naik ke atas. Lalu beliau SAW berjalan sejenak kemudian perintahkan sahabat untuk sebagian azan, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Nah ini masuk ke dalam hukum hadis. Ketika salah satu di antara kalian nasiya, lupa, ya, ketika salah satu di antara kalian lupa atau namaan sholatin, dia tertidur meninggalkan sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, ya, maka adalah dia sholat ketika dia ingat atau dia sholat ketika dia telah bangun. Jadi ketika orang lupa atau orang tertidur itu bagian dari uzur, maka waktu sholatnya adalah ketika dia ingat atau ketika dia bangun dari tidur. Nah, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, dari apa yang kita baca tadi ada beberapa faedah pelajaran. Yang pertama, sudah menjadi kelaziman bagi setiap muslim untuk mengetahui waktu sholat itu. Ya. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu fardu ain, setiap kita wajib melaksanakannya. Dan kita harus mengetahui syaratnya, yaitu harus masuk waktu sholat. Kalau kita mengerjakan sholat sebelum masuk waktu atau setelah keluar waktu, maka itu tidak terhitung. Artinya tidak sah sholatnya. Ya. Baik. Nah, kemudian ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari penjelasan beliau, ya, tentang anjuran agar kita sholat di awal waktu. Ya. Asalnya sholat di awal waktu, kecuali misalnya dalam kondisi sangat panas, untuk sholat zuhur itu kita dianjurkan untuk menunda ya, sampai agak dingin setelah panasnya itu pecah. Lalu disunahkan bagi kita untuk menyegerakan sholat asar. Kemudian kita tadi simak ancaman ya bagi orang yang terluput sholat asar atau menundanya. Jadi kita usahakan untuk menyegerakan waktu sholat asar. Kemudian disunahkan untuk menyegerakan waktu sholat maghrib. Ya. Adapun sholat isya, kalau kondisinya tidak masyarakat, maka disunahkan untuk menundanya. Kemudian faedah pelajaran lagi bahwasanya di antara makruh adalah tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Kemudian pelajaran terakhir itu sholat subuh ya. Untuk sholat subuh itu kita disunahkan untuk menyegerakan, yakni di waktu yang masih gelap. Nah, Allahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.